Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu. Tadi kita sudah bahas sedikit mengenai arah pembangunan ekonomi, dan menarik juga kalau kita sambungkan dari sebelumnya masalah tata kelola pemerintahan ya, karena ibaratnya ini menjadi suatu hal yang fundamental. Ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, kita juga memastikan apakah tubuh kita sehat ya, dan tata kelola pemerintahan itu seperti itu kira-kira. Bagaimana bentuknya sehat, terstruktur dengan baik, sistematis, insya Allah pekerjaannya juga selesai dengan baik. Kalau melihat dari tata kelola pemerintahan, saya mau ke Bang Zelik dulu. Seperti apa sih arahnya pemerintahan baru ini nanti melihat untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, terutama kalau kita singgung di segmen pertama tadi masalah sejarah korupsi. Untuk menyelesaikan permasalahan korupsi ini seperti apa ya? Karena histori kita luar biasa kalau masalah korupsi di Bengkulu ini. Seperti apa, Bang? Ya, pertama terkait dengan tata kelola pemerintahan ini, kita sama-sama ketahui sebenarnya Pak Helmi ini udah punya pengalaman menjadi kepala daerah, menjadi wali kota 2 periode. Kemudian Pak Mian juga menjadi bupati di Kabupaten Bengkulu Utara 2 periode. Yang artinya secara pengalaman di pemerintahan, kita tidak perlu ragukan lagi lah kemampuan mereka berdua ini. Tapi kembali lagi, kalau kita bicara tata kelola pemerintahan, pada hari ini kita masuk di era digitalisasi. Bagaimana akses-akses digital itu harus dioptimalkan sehingga terjadi keterbukaan bagi publik. Publik perlu tahu apa saja yang dilakukan oleh pemerintah. Publik harus tahu anggaran-anggaran apa saja yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari situ kita harapkan pembangunan dan jalannya pemerintah itu bisa partisipatif. Ya. Dalam artian masyarakat turut serta, bisa mengawasi, bisa memberikan saran, memberikan masukan pendapat. Terlebih kita di Provinsi Bengkulu ini ada OKP seperti HMI, ada Ormas, ada NGO, ada kelompok-kelompok seniman dan yang lain-lain. Tentunya semua pihak itu harus dilibatkan, jangan ada yang ditinggalkan. Lagi-lagi kalau kita bicara terkait dengan korupsi, tentunya korupsi itu soal mental, saya pikir ya, soal mental kepemimpinan seseorang. Yang artinya kita pernah dulu di tahun 2015 kalau tidak salah ada gubernur baru sampai mengundang KPK gitu Bang Miko ya, mengundang KPK membuat fakta integritas bahwa tidak akan ada korupsi di pemerintah Provinsi Bengkulu. 1 tahun tertangkap gubernurnya. Ini kan tidak bisa menjadi jaminan. Yang artinya sekuat apapun sistem, sebaik apapun peraturan, ketika mental pemimpinnya tidak dibekali dengan mental yang baik, dalam artian mental yang benar-benar murni niat untuk membangun Provinsi Bengkulu, atau dengan tagline mereka yang selama ini sering kita dengar bantu rakyat gitu ya, tentunya kita tidak bisa berharap banyak. Yang artinya kalau persoalan korupsi itu kita berharap dan kita mendoakan tentunya pemimpin-pemimpin kita dijauhkanlah dari mental-mental yang seperti itu. Dan secara sistem kita dapat mengedepankan, mengoptimalkan sistem yang berbasis digital. Sehingga terjadi keterbukaan dan kemudian masyarakat bisa terlibat dan masyarakat pun ikut mengawasi. Itu harapan kita Bang Miko, supaya tata kelola pemerintah Provinsi Bengkulu dimulai dari tahun 2025 dan 5 tahun yang akan datang itu bisa berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bisa berdampak bagus, berdampak baik bagi masyarakat Provinsi Bengkulu. Ya, tentu kita berharap yang baik ya, karena memang kalau masalah korupsi, saya sepakat tadi ya masalah mental dan memang keinginan dari pemimpinnya sendiri untuk tidak melakukan hal tersebut. Saya mau ke pertanyaan yang sama untuk Bang Faris, kira-kira mewujudkan transparansi, akuntabel dan tata kelola pemerintahan yang baik, seperti apa pandangannya? Silakan Bang. Ya, kalau kita lihat itu kan terkait dengan pemerintahan, tata kelola pemerintahan, kita bisa lihat dari apakah pemerintah hari ini mampu untuk melahirkan sektor-sektor baru gitu kan, seperti misalkan industri kreatif di situ kan. Bagaimana perkembangan zaman hari ini mampu untuk menjadi alternatif lain daripada masyarakat Provinsi Bengkulu sendiri itu kan, dalam hal bekerja untuk mengeksplor diri dan lain sebagainya.
Nah, pemerintah mampu tidak menghadirkan hal tersebut gitu kan. Tapi kita sebelum sampai kepada pembahasan itu terkait dengan korupsi itu kan, saya juga sepakat bahwasanya korupsi itu soal mental itu kan, soal moral. Cuma ada di balik situ juga sistem gitu kan. Bagaimana sistem negara kita yang hadir hari ini untuk menciptakan pemimpin yang baru di situ kan. Ya bisa kita lihat kos politik itu tinggi gitu kan. Ya. Bagaimana seorang pemimpin kepala daerah itu untuk menjadi kepala daerah, untuk menjadi gubernur, wali kota dan bupati, itu kos politiknya tinggi gitu kan. Ketika mau ya mungkin ya ke partai ini, bukan mungkin, memang iya gitu kan. Ke partai ini, partai itu kan, kos politiknya tinggi itu kan. Berapa punya budget, berapa punya dana dan lain sebagainya. Sehingga niat untuk mengabdi pada masyarakat dan negara itu harus terbatasi dengan hal tersebut. Itu kan tembok yang sangat tinggi untuk dipecahkan seorang pemimpin itu kan. Yang mungkin saya tidak tahu kan pemimpin hari ini lahirnya itu, proses lahirnya itu seperti apa itu kan. Saya tidak sampai kepada hal tersebut. Cuma yang mesti diketahui oleh pemimpin kita itu kan, korupsi itu adalah extraordinary crime gitu kan, kejahatan yang luar biasa. Bayangkan ketika pemimpin kita korupsi, ada pendanaan yang dimakan itu kan. Pendanaan yang dimakan itu buat untuk seorang ibu yang sedang hamil mungkin kan. Jadi gizi anaknya itu berkurang dan lain sebagainya berkurang gitu kan. Sehingga lahirnya pun anak itu cacat dan lain sebagainya itu kan. Itu extraordinary crime itu kan. Kejahatan itu sampai ke ranah-ranah yang sangat jauh gitu kan. Nah, sehingga kalau mungkin seorang pemimpin kita itu sadar bahwasannya ada dampak negatif yang sangat luar biasa itu kan, buruk bagi masyarakat kita, waktunya itu jangka panjang gitu kan. Mungkin mereka akan menahan gitu kan. Mungkin ya. Tapi yang pada intinya jelasnya harus kita kawal itu kan, bagaimana proses perjalanan pemerintahan kita selama 5 tahun itu kan. Kalau tidak ada yang mengawasi, ya tentunya enak saja itu kan pemimpin kita. Kalau tidak ada yang mengawasi, justru fungsi pengawasan itu selain daripada DPR itu kan sebagai wakil rakyat, itu kita sebagai masyarakat, pemuda, jurnalis dan lain sebagainya turut serta dalam mengawal pemimpin kita di situ. Mungkin gitu. Ya, tentunya kita akan mengawal bersama ya dari pembentukan transparansi akuntabel, dan memang kalau kita bicara korupsi ini spektrumnya banyak sekali ya faktor-faktor yang menyebabkan. Menarik juga kalau tadi Bang Faris bicara soal political cost ya, ongkos politik yang mahal. Kayaknya saya akan bahas nanti di segmen berikutnya, tapi jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.